Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pojok Belajar. Kali ini saya akan mengeksplor fitur ruang murid di dalam rumah pendidikan. Kini ruang murid hadir dengan 1800 lebih materi, baik berupa video dan teks bacaan yang siap pakai, sehingga pembelajaran lebih interaktif, variatif, dan menyenangkan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menghadirkan platform digital yang bernama Ruang Murid yang dirancang untuk mendukung pengalaman belajar siswa secara interaktif dan fleksibel. Platform ini menyediakan modul video, buku bacaan elektronik, kuis simulasi berbasis game untuk belajar secara mandiri dan interaktif di mana saja dan kapan saja. Apa saja sih yang ada di dalam ruang murid? Penasaran? Silahkan tonton videonya. Jangan lupa like and subscribe. Untuk mengakses fitur aplikasi ruang murid, kita ketik dulu rumah pendidikan. Kita buka dulu rumah pendidikan karena ruang murid itu ada di dalam rumah pendidikan. Nah, setelah itu di sini ada beberapa fitur ya: ruang GTK, ruang murid, ruang sekolah, ruang bahasa, ruang pemerintah, ruang mitra, ruang publik, ruang orang tua. Pilih yang ruang murid, kita akan mengeksplor ruang murid. Nah, di sini di dalam ruang murid ini ada beberapa fitur ya. Layanan yang tersedia ada sumber belajar, buku bacaan digital, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, album lagu anak, latihan soal, rapor digital, riwayat pendidikan, akun pendidikan, sumber buku teks pembelajaran, pendidikan jarak jauh. Kita mulai di sumber belajar. Klik sumber belajar. Nah, ini ada beberapa bagian di halaman ini. Yang di atas ini adalah kembali ke ruang murid ya. Ini kembali ke beranda ruang pendidikan. Lalu di sini ada pilihannya. Silakan mau kelas berapa. Ya, saya contoh misalnya di sini kelas 6. Jika sudah dipilih jenjangnya, kelasnya, kita mulai eksplorasi. Lalu di sini di bawah ada game edukasi. Lalu kemudian ada lab Maya. Game edukasi ini fitur interaktif, yang lab Maya juga fitur interaktif. Melalui permainan menampilkan game edukasi dan juga laboratorium virtual. Kemudian di bawahnya ini ada kelasnya. Kemudian di bawah ini ada rekomendasi materi sesuai dengan jenjang dan kelas. Kita coba yang game edukasi untuk memahami materi melalui permainan. Di sini ada mata pelajarannya. Silakan dipilih mata pelajarannya. Di sini ada beberapa game edukasinya, misalnya di jejak poster ya. Jejak poster seperti ini. Seorang pejuang perempuan yang berasal dari Kesultanan Aceh tahun 1500-an bergerak Laksamana. Nah, di sini kita ketikkan jawabannya. Lalu kita cek. Nah, benar. Game edukasi ini bisa dibagikan ya. Di sini ada klik bagikan. Nah, ini bisa disalin linknya, nanti bisa di-share ke WhatsApp atau ke LMS seperti Google Classroom. Lalu lab Maya. Fitur ini untuk memahami materi melalui laboratorium virtual. Ada beberapa
materi di sini di kelas 6. Contoh misalnya saya ambil rantai makanan. Nah, seperti ini ya. Ada rantai makanan dari mulai matahari, sumber energi, dan di penjelasannya kita bisa geser-geser di sini. Nah, ini akan lebih interaktif. Nah, ini juga bisa dibagikan dengan cara klik yang ada di atas ini. Scroll lagi ke bawah untuk mulai belajar. Ini ada mata pelajarannya. Kita klik ini untuk melihat semua apa saja yang ada di dalamnya. Mapelnya ini saya coba pilih yang bahasa Inggris. Kemudian di sini ada unit dan subunitnya. Unit listening, subunitnya, unit reading, ada beberapa subunit. Silakan dipilih saja. Misalnya saya pilih yang conversation about food, drinks, and health. Materi yang ada di dalam subunit ini bisa berupa teks, bisa berupa video interaktif, bisa berupa game interaktif, bisa berupa laboratorium maya. Nah, di sini yang tersedia ini dalam bentuk video. Kita tinggal klik saja. Materi ini, video ini bisa kita share, klik salin link atau bagikan link ini. Lanjut ke layanan yang lainnya adalah buku bacaan digital. Di sini tinggal pilih jenjangnya, temanya, bahasa, format, kemudian cari buku digitalnya. Ya, misalnya ini. Nah, kemudian sini ada informasi bukunya. Lalu Anda bisa baca. Kalau untuk unduh buku, kemudian simpan buku dan kuis bacaan ini harus daftar terlebih dahulu. Nah, ini kalau baca bisa seperti ini tampilannya. Dan coba bikin akun yang perlu Anda isi, nama lengkap, email, password, kemudian konfirmasi password, lalu jawaban ini, lalu nanti terakhir klik saya setuju dan daftar akun. Di sini sudah tampil. Nah, untuk buku digital ini diterbitkan oleh Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra. Ada beberapa buku, ada buku digital, buku komik, buku audio, video, dan braille. Nah, di sini karena sudah daftar dan login, kita bisa unduh bukunya ya. Nah, ini tinggal klik download saja. Layanan selanjutnya adalah 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Di sini adalah situsnya Pusat Penguatan Karakter. Lalu ada album lagu anak. Ini adalah lagu-lagu yang terkait dengan gerakan G7KI. Fitur yang menarik lainnya adalah ini ya, latihan soal, kumpulan soal latihan berbagai mata pelajaran. Di sini ada jenjangnya, silakan pilih jenjangnya. Misalnya saya pilih yang SD, lalu klik filter. Nah, di SD baru ada satu nih yang tersedia, 21 soal, Ki Hajar STEM, kemudian klik rincian. Di sini ada rinciannya. Lalu bisa bagikan, bisa cetak soal, bisa mulai kerjakan. Jika ingin bagikan, klik linknya, kita coba mulai kerjakan. Ini ada petunjuknya untuk pengerjaan. Apakah sudah siap untuk mulai mengerjakan? Jika sudah, klik mulai kerjakan. Nah, seperti ini ya tampilannya. Ini ada 21 soal tadi. Ini merah berarti belum dijawab. Jika sudah dijawab, kemudian klik selanjutnya, maka yang sudah akan menjadi biru sampai terisi nomor 21. Kemudian jika ingin memperbaiki, melihat soal sebelumnya, klik sebelumnya atau langsung nomornya bisa. Jika sudah selesai, klik selesai. Ini saya jawabnya asal ya. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah ingin diperiksa kembali atau kumpulkan sekarang? Saya kembali, silakan. Nanti kembali lagi ke soal. Jika sudah yakin, klik kumpulkan sekarang.
nanti ada informasi untuk hasilnya. Jika ingin melihat ini, cek pembahasan, misalnya nomor berapa saja yang salah. Sini nomor 2, jawabannya harusnya 2 dan 3. Nomor 3 jawabannya benar. Nomor 4 ya, ini bisa dilihat, ini pembahasannya, langkah-langkah untuk menjawabnya. Untuk rapor digital ini belum tersedia, kemudian lewat pendidikan juga belum tersedia. Untuk akun pendidikan ini nanti langsung ke webnya akunbelajar.id. Fitur penting lainnya adalah ini ya, sumber buku teks pembelajaran. Nah, di sini ada pilihannya, teks kurikulum merdeka, teks kurikulum 13, dan non-teks. Teks kurikulum merdeka, pilih jenis bukunya, ada tipe PDF, buku audio atau buku interaktif, kemudian pilih jenjangnya, lalu pilih kelasnya, lalu kemudian pilih mata pelajarannya. Sini yang tersedia untuk SD kelas 6 matematika ada 2. Ini ada buku untuk panduan guru dan untuk siswanya. Cek ketersediaan untuk SD kelas 6 matematika, buku audionya tidak ada ya. Interaktifnya tidak tersedia, hanya tersedia buku PDF. Buku teks ini diterbitkan oleh Pusat Perbukuan ya, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Lalu kemudian di sini juga orang tua juga bisa mendownload. Kita bisa download, klik yang mau di-download. Sini ada untuk PDF atau baca online. Klik unduh PDF, nanti masukkan nama, email, nomor handphone, kota, dan kirim dan unduh. Dari sini juga bisa ya, klik baca online. Nah, ini ada tanda download di sini, klik saja downloadnya. Maka file ini akan tersimpan di PC atau laptop kita. Untuk layanan pendidikan jarak jauh ini sebenarnya ditujukan bagi sekolah di Sabah di Malaysia ya. Sekolah Indonesia kita Kota Kinabalu yang ada di Malaysia.